Ada dua profesi yang tidak disampaikan di forum ini. Satu, bahwa JK itu pernah jadi kuli bangunan. Oh gitu. Maka konstruksi itu kalau di kampus, saya dulu pernah ngaduk-ngaduk jadi kuli bangunan, kira-kira begitu. Kuli bangunan bisa jadi bupati. Ya, anak bakul jamu bisa jadi bupati. Saya pernah ada juga istilah kadang-kadang disebut preman ya. Jadi bupati. Kok bisa? Ya, orang yang punya keinginan, punya mimpi, tapi keinginan dan mimpi tidak ditopang dengan resource yang bagus, tidak ditopang dengan sebuah potensi. Ya. Pendidikan formalnya ya sangat terbatas, hanya SMA pun SMA yang tidak favorit pada waktu itu, ya akhirnya naluriah. Mempertahankan diri. Oh iya, naluriahnya. Apa yang apa namanya Anda kerjakan sebelum menjadi politikus? Apa menjadi anggota partai kayak gitu? Apapun. Apapun itu misalnya apa? Macam-macam. Mungkin cuma satu ya yang belum saya lakukan, jadi germo, saya belum pernah. Halo, selamat datang di Selasar Politik bersama saya Sipol Arifin. Sobat Expos yang berbahagia, tamu kali ini yang ada di studio adalah Bapak Djoko Sutopo. Selamat datang Pak Djoko Sutopo. Matur nuwun Mas Paul. Iya, Pak. Salam sukses semua. Iya. Yeah. Pak Djoko Sutopo atau yang sering disapa Pak JK adalah Bupati Wonogiri dan sebentar lagi akan lengser tanggal 20 ya. Informasi dari Depdagri tanggal 20 Februari ini akan ada pelantikan dan Pak JK telah menghabiskan selama 9 tahun memimpin Wonogiri. Ya. Wah, lama juga ya, dua periode. 2 periode kami diberi kesempatan memimpin Wonogiri. Tapi kelihatannya segar sekarang ya. Setelah nggak menjabat lagi, kayaknya sudah bebas dari keruwetan dan beban kerja yang gitu. Ya minimal karena dari aspek mata penganggaran kan kita sudah penetapan di bulan Desember. Udah kelar ya, jadi udah nggak ada jadi beban. di Januari Februari tinggal kita menata aspek teknisnya. Ya. Jadi beban dari aspek pemikiran akan lebih ringan. Jadi ya kelihatan lebih fresh. Pakai topi kayak gini, saya kira setelah lengser dari bupati menjadi belandek sapi. Ini agar lebih bisa mengekspresikan diri aja, Mas. Selama ini kan kita fokus di kegiatan-kegiatan yang formal, seremoni. Jadi kurang bisa mengaktualisasi apa yang menjadi hobi, kira-kira begitu. Beberapa hari yang lalu ketika Anda pamitan sama para ASN di Wonogiri, menangis ya. Kok, wah, orang mikirnya Pak JK bisa nangis juga ya? Iya. Ada pada kondisi tertentu saya ini menjadi cengeng. Oh gitu. Saat sudah disebut anak bakul jamu, miskin, tidak berpendidikan, tapi alhamdulillah diberi kesempatan untuk memimpin Wonogiri. Jadi kalau ada diksi anak bakul jamu itu secara psikis alam bawah sadar saya langsung. Tapi secara faktual memang orang tua bakul jamu. Ya, gitu. Ya. Ibu saya bakul jamu di Cililitan. Cililitan. Oh iya, bakul jamu jamu Wonogiri itu kemana-mana ya? Ya, jamu gendong lah. Saya ini salah satu keluarga yang memang profesinya bakul jamu. Ya identik dengan sebuah aktivitas ekonomi yang tidak terstruktur, ya modalnya niat, modalnya keyakinan. Dan itulah ibu saya. Anda tidak menghabiskan waktu di Jakarta, waktu kecil? Kami di Wonogiri. Ibu merantau di Jakarta, mungkin kalau libur sekolah, ya biasa, kayak anak-anak yang lain. Ya kadang bisa nengok ibu ke Jakarta, ya tergantung pada waktu itu, ya namanya miskin. Ya kan orang Wonogiri kan rata-rata ya jadi boro ya, ke luar kota. Dan Jakarta adalah salah satu tujuan utama kayak gitu. Ya. Orang Wonogiri itu kan bakul bakso, mie jamu, ayam, mie ayam, apa lagi? Lebih kepada kerja konstruksi. Oke. Tapi banyak juga teman-teman yang bidang jasa konstruksi. Iya. Konstruksi tetapi bukan sebagai Menko. Konstruksi adalah kata yang cukup apa namanya bagus di telinga ya. Iya. Waktu acara itu kan juga kami sampaikan. Tapi kita punya tukang di sana. Ya.
waktu hipnosis, pembacaan hipnosis teman-teman ASN itu kami juga aturkan ada dua profesi yang tidak disampaikan di forum ini. Satu, bahwa JK itu pernah jadi kuli bangunan. Oh gitu. Maka konstruksi itu kalau di kamu, saya dulu pernah ngaduk-ngaduk jadi kuli bangunan, kira-kira begitu. Itu di mana? Jakarta. Waktu usia berapa itu? Ya di 97, 98 lah, sekitar itu. Itu sudah usia berapa nan itu? Ya sekitar 20-an, 21. Oke, baru lulus sekolah? Ya, lulus sekolah 1-2 tahun jadi kuli. 5.000 waktu itu gajinya, saya ingat betul. 5.000 rupiah. Berapa lama jadi kuli saat itu? Ya nggak lama sih ya, tapi kita pernah mengalami masa itu. Kemudian pulang ke Wonogiri? Nggak juga, mobil aja kemana kita bisa survive kemana ya. Namanya orang nggak punya kompetensi apapun, ya sudah mengandalkan nasib sajalah waktu itu. Dan karir di politik dimulai ketika usia berapa dulu itu? Karir di politik itu saya resmi menjadi anggota partai dan dipercaya menjadi ketua cabang itu 2010. 2010. Sebelumnya? Ya sebelumnya mobil aja apapun kami kerjakan. Dari macam-macam. Maka sering kami bicara jaga dari dunia lain kira-kira gitu. Iya, berarti kalau misalnya bisa disebut wah kuli bangunan bisa jadi bupati, ya, anak wakil jamu bisa jadi bupati. Ada juga istilah kadang-kadang disebut preman ya, jadi bupati. Kok bisa? Wah, ceritanya panjang itu. Preman bisa memimpin Wonogiri ya? Dulu istilahnya kayak gitu kan? Iya. Ramenya gimana? Kami pilkada pertama, maka diksi yang paling populer kan preman. Oke. Preman lawan kiai kayak gitu ya oke lah. Saya nggak merasa keberatan apapun. Emangnya Pak JK saat itu ada di dunia lain itu? Iya. Ya apapun. Ya orang yang punya keinginan, punya mimpi, tapi keinginan dan mimpi tidak ditopang dengan resource yang bagus, tidak ditopang dengan sebuah potensi. Yeah. Pendidikan formalnya ya sangat terbatas, hanya SMA pun SMA yang tidak favorit pada waktu itu, ya akhirnya naluriah. Mempertahankan diri. Oh iya, naluriahnya kita survive, kami tidak mau menjadi peminta-minta, ya apapun kami kerjakan. Apa yang apa namanya Anda kerjakan sebelum menjadi politikus, apa menjadi anggota partai kayak gitu? Apapun. Apapun itu misalnya apa? Macam-macam. Mungkin cuma satu ya yang belum saya lakukan, jadi germo saya belum pernah. Kalau yang lainnya sudahlah. Itu paling masa lalu kan? Kejadian masa lalu kami. Ketika Anda menangis, apa Anda merasa ada sesuatu yang hilang? Apa ya? Setelah 9 tahun memimpin, menjadi bupati, punya berbagai privilege, tiba-tiba ada yang hilang. Kayak gitu atau gimana? Oh, enggak. Bagi saya jabatan bupati itu jabatan yang secara periodisasi sudah terukur. Saya akan menjadi sangat melo, sangat cengeng tadi saat forum itu menyebut ibu saya. Oke. Saya melakukan sedikit flashback secara otomatis saja. Betapa berat perjuangan seorang ibu yang tidak punya modal apapun selain niat dan keyakinan serta doa ya mungkin ya. Yang pada waktu itu ibu sendiri dari rumah tangga yang gagal karena menikah 2 kali pada waktu itu. 2 kali pun juga tidak dalam kondisi yang ideal seperti yang diharapkan. Tetapi ibu ini tetap punya semangat yang luar biasa. Maka saat forum apapun, saat ada yang menyebut ibu saya bakul jamu, secara otomatis kalah saya untuk itu. Iya. Dan orang Wonogiri juga banyak mengalami hal-hal yang seperti itu kan ya. Mereka harus survive untuk tinggal di luar kota, kemudian terpisah dari keluarga, anaknya ada di Wonogiri, kemudian dia harus boroh, kayak gitu banyak banget ya orang Wonogiri sebenarnya. Kalau bicara data, kita punya persentase cukup tinggi, kisaran di 38%. Masyarakat kami punya aktivasi ekonomi di bidang jasa. Jasanya adalah mobilitas ke kota-kota besar sebagai tujuan utama. Maka 38% ini angka yang cukup tinggi.
38%. 38%. Nah, di 38% ini tentu sebuah angka yang harus kita cermati bersama, kita diskusikan dalam aspek kasualitasnya, faktor penyebabnya apa, dan tugas daripada kepala daerah tentu mencarikan opsi dan solusi terhadap kondisi sosial ekonomi itu. Di satu sisi itu adalah sebuah kekurangan, kelemahan, karena orang harus keluar dari Wonogiri. Tapi di sisi lain mereka juga resource yang besar juga ya. Orang tidak hanya melihat bahwa orang Wonogiri yang keluar kota itu adalah para kuli bangunan, bakul bakso, tapi banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta atau di tempat lain. Saya mencoba berangkat dari tadi saya sampaikan ada aspek kasualitas. Apa sih yang menyebabkan kok Wonogiri seperti ini? Oh, ternyata memang secara data statistik BPS, Wonogiri itu kan masuk kepada zona merah. Wilayah miskin. Konon kemiskinannya cukup tinggi. Era kami itu pertama saya masuk di 13,25% lah. Masuk grade merah di Jawa Tengah. Maka saat kota miskin, tidak ada potensi ekonomi yang lebih prospek, maka yang bisa dilakukan adalah niat naluriah untuk boro, mencari potensi-potensi ekonomi di kota-kota besar. Nah, itu yang dilakukan. Oh, berarti faktornya ini, kemiskinan. Walaupun hari ini, kalau kita bicara proses perjuangan yang cukup panjang, warga kami yang boro itu luar biasa. Bos-bos besar banyak. Banyak yang berhasil. Kalau pas Lebaran ya Mercy terbaru ya ada di Wonogiri. Iya. Kemacetan itu ada di jalan-jalan Wonogiri, bukan di Jakarta. Dari Avanza sampai Mercy kalau pas Lebaran ada. Berarti menampilkan sebuah potret perjuangan yang cukup panjang. Ya tentu hari ini ditampilkan Wonogiri yang menurut kami adalah luar biasa. Kalau dari keluarga, ketika Anda sudah selesai dengan tugas 9 tahun sebagai bupati, gimana respon istri dan anak? Senang atau malah sebaliknya? Waktu ada yang berbeda? Anak sih lebih senang. Anak lebih senang karena ayah nanti akan sering pulang. Saya nanti akan banyak waktu untuk dengan anak. Karena selama ini kebetulan keluarga kami di Jogja, istri dan anak di Jogja. Kalau pulang Jogja kan, ya namanya jabatan kami kan jabatan politik. Tidak bisa diukur dengan waktu, kapan, weekend atau weekday atau nggak ada yang bisa dipastikan. Anak lebih, ya berarti nanti kita bisa punya banyak waktu, itu yang disampaikan. Kalau istri, menurut saya biasa. Artinya biasa, saat kami menjabat pun istri menjadi istri yang sangat mandiri. Driver juga sendiri, nyopir sendiri, kemana-mana sendiri, nggak ada ajudan, nggak ada lain. Jadi ya sudah terbiasa dengan kemandirian. Maka karena waktu, karena periodisasi, kami harus mengakhiri masa tugas kami, purna bakti kami, ya nggak ada perubahan apa-apa. Ya, saya beberapa tahun yang lalu ya, kayak pernah diskusi kayak gini juga, podcast dengan Bu Jeka ya dulu ya, cerita tidak memiliki ASN ya? ASN, ART. Kami tidak punya ART. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Iya. Wah, jadi kalau demikian, lengser tanggal 20 besok tidak mengalami post-power syndrome ini. Itu penyakit yang sering dialami oleh pejabat loh, Pak. Sebagai pribadi kami tidak merasakan itu. Kami tetap enjoy aja. Dengan ASN kami juga enjoy. Kemarin waktu purna tugas, saya berharap sebenarnya nggak usah lah kayak gini. Saya. Ya akhirnya tetap diselenggarakan, dibikin seminimalis mungkin, monggo lah. Yang penting nggak ada cerahan cindera mata dan yang lainnya, nggak mau itu. Prinsip dasarnya ya sudahlah, nggak usah merepotkan. Tapi kan banyak juga yang kadang-kadang merasa ada sesuatu yang hilang. Biasanya dilayani oleh ajudan, biasanya semua serba tersedia, kemudian akses terhadap apapun sangat mudah seperti itu. Kemudian setelah lengser tidak ada kayak gitu lagi, sehingga agak gimana ya?
Ya kalau itu dianggap sebuah realita dan fakta monggo, tetapi saya dari awal memang memposisikan tidak ada perubahan sikap. Kita buka pintu ya buka pintu sendiri, kadang masih nyopir sendiri, kemana-mana masih sendiri, fine-fine aja, nggak ada persoalan-persoalan yang itu akan mengganggu batiniah saya setelah nanti masuk pada purna tugas. Maka saya enjoy aja sampai hari ini. Setelah ini berarti akan sering di Jogja? Ya minimal karena sudah tidak menduduki atau memiliki jabatan-jabatan politik, tidak punya tanggung jawab secara formal pada masyarakat, berarti prioritas kami ke keluarga. Tapi kan masih menjadi ketua partai? Ya, ketua partai, nanti bisa kami diskusikan dengan teman-teman yang masih aktif. Prinsip dasarnya akan membayar waktu yang hilang dulu pada kami. Oh iya, kompensasinya ke keluarga dulu lah, ya, beberapa waktu. Prioritas ke keluarga dulu. Sambil nanti mendiskusikan kira-kira langkah-langkah apa yang akan Langkah-langkah apa itu maksudnya, rencananya mau kemana nih? Orang kan bertanya-tanya setelah tidak menjadi bupati, kemana nih Pak Jeke? Ya, langkah yang paling pasti ya tentu saya bertanggung jawab sebagai suami. Ya, karena tidak punya modal tidak punya modal cukup, ya apapun nanti kami lakukan. Akan berusaha, akan menjalankan usaha? Pastilah itu. Sudah ada usaha atau melanjutkan atau mau memulai baru? Ya kecil-kecil kami sudah ada. Membangun kemandirian kan saya dari awal membangun kemandirian itu. Kemandirian ekonomi memang menjadi prinsip kami dari awal. Kami punya trauma yang cukup panjang akan kemiskinan itu. Maka kami mencoba untuk survive dengan mengelola potensi-potensi yang ada sesuai dengan bakat skill yang kami miliki, bangun relation yang baik. Ya, alhamdulillah dari langkah-langkah itu ya kami bisa mandiri dalam skala kami. Ya pastilah. Tidak merepotkan keluarga dan yang lain. Mantan bupati masa tidak memiliki usaha atau rencana-rencana ke depan setelah lengser kan? Iya, maksud kami sebelum di bupati kami sudah membangun kemandirian itu. Pak Jeke, pas menjadi bupati 9 tahun itu kan bukan waktu yang singkat, 2 periode. Ada hal yang paling Anda ingat nggak? Yang paling berkesan lah ya. Apa kira-kira yang paling berkesan ketika Anda berhubungan dengan masyarakat Wonogiri? Kesan yang pertama tentu saat masyarakat Wonogiri memberikan kesempatan pada seorang Jeke. Yang waktu itu divisualisasi sebagai figur yang sangat tidak layak, tidak punya kompetensi apapun, tidak punya kualifikasi apapun, akhirnya masyarakat memberikan kesempatan kepada kami. Maka bagi kami itu titik balik untuk kami membangun sebuah komitmen kepada masyarakat. Itu paling berkesan sekali bagi saya. Tapi saat itu kan Anda didukung oleh partai yang kuat, pemenang pemilu kan, PDIP. Sehingga ya siapapun, Jeke ataupun yang lain akan lebih mudah menjadi pemenang pemilu, pilkada. Kalaupun partai pemenang pemilu itu menjadi syarat bahwa yang berangkat dari partai pemenang pemilu sudah otomatis jadi, berarti tidak ada proses demokrasi. Faktanya banyak juga calon-calon yang diusung dari partai pemenang, tapi tidak mendapatkan kepercayaan dari publik. Faktanya kan banyak. Maka saat kami diusung dari partai pemenang, tetapi yang saya menjadi sangat terharu pada waktu itu dengan kualifikasi-kualifikasi yang ditampilkan pada pilkada pada waktu itu, tapi masyarakat masih memberikan kesempatan dan kepercayaan pada saya. Itu bagi saya udah suatu yang istimewa bagi saya. Wah, dulu berapa persen? Minim 54% kalau tidak salah. 54%. Sangat minim. Sudah menjadi ketua DPC? Sudah. Saya jadi ketua cabang 2010. Tapi nggak menjadi anggota dewan ya saat itu ya? Kami tidak mencalonkan di pileg.
Karena memang sejujurnya dari awal saya tuh kurang begitu respect terhadap politik. Tapi memang sudah punya rencana ke depan. Wah, saya jadi ketua DPC maka saya akan bertarung di pilkada kayak gitu. Oh, enggak ada. Enggak ada. Loh, kalau misalnya masuk ke partai, tujuannya apa selain meraih jabatan politik? Saya masuk ke partai itu bukan dalam dimensi khusus saya harus menjadi pejabat politik di pileg maupun di eksekutif, enggak ada. Enggak terlintas pada waktu itu. Mungkin karena ada sesuatu yang pada akhirnya saya mengambil langkah, saya harus berkompetisi di proses reorganisasi PD Perjuangan pada waktu itu. Tapi orientasi saya hanya pengen berkompetisi aja. Saya pertanggungjawabkan dengan momentum pileg. Kami nggak mencalonkan kok. Momentum pilkada, waktu itu Mas Danar yang baru menjabat satu periode. Kan nggak akan mungkin orang yang baru satu periode nggak mencalonkan. Mengalahkan incumbent susah ya? Ya, saya nggak ada pemikiran apapun waktu menjabat sebagai ketua cabang itu. Ya sudah, nothing tulus saja, menggelinding aja. Nggak ada target-target tertentu. Kalau saat menjadi bupati, ada yang masih teringat, kira-kira ada momen yang sangat spesial nggak? Ketika Anda jadi bupati, kemudian ketemu dengan orang atau ketemu dengan warga yang sangat membekas. Saat saya dipilih atau ditetapkan menjadi pemenang pilkada di 2016, kita ini kan hidup di kultur Jawa. Ya. Ada strata-strata itu menjadi tata nilai. Ya. Maka publik menjadi kayak ada euforia yang cukup luar biasa. Itu diukur dari rumah kami pun yang sangat sederhana. Masyarakat kelas, mohon maaf ya bahasa kami, bukan para elite. Ya. Tapi masyarakat umum, menengah bawah, kaum grassroots itu, wah, nggak ada putusnya waktu itu memberikan ucapan selamat. Kaum marhanis. Ya, kaum marhanis. Ke rumah itu nggak ada putusnya. Itu menjadi sebuah momentum yang mungkin istimewa kalau menurut Mas Paul. Karena apa? Ya, anomali. Seorang yang tidak terdidik, tidak terpelajar, tidak punya kompetensi apapun dipercaya menjadi bupati. Anomali politik di Kabupaten Wonogiri sekaligus menjadi beban politik bagi saya sebagai pribadi. Karena diberi kesempatan untuk memimpin Wonogiri itu. Dan Anda juga setiap hari setelah menjadi bupati harus ketemu dengan banyak orang, menempatkan diri ya sebagai orang biasa juga. Ya, kami merubah pola manajerial tata kelola pemerintahan, tidak ada eksklusivitas, kita bikin kesetaraan, kita buka pendopo menjadi rumah publik, jadi rumah kita bahasa kami. Silahkan beraktivasi di pendopo kabupaten. Dari seni, dari budaya, dari agama, apapun. Pendidikan silakan. Ini rumah kita, rumah panjenengan semua. Ini rumah rakyat, macam-macam lah diksi yang kita bangun. Untuk membangun paradigma baru. Pendopo bukan sesuatu wilayah yang penuh dengan sakralitas, wilayah yang penuh dengan eksklusivitas, tetapi menjadi pendopo yang inklusif, yang terbuka. Itu yang kami lakukan. Oke, sekarang tentang apa yang telah Anda lakukan selama menjadi bupati. Ada, ya tentu saja program banyak ya, apalagi didukung oleh SKPD atau OPD ya. Menurut Anda, program Pak JK yang paling fenomenal menurut Anda dan Pak JK bangga dengan program itu apa? Tidak ada suatu kondisi yang harus diistimewakan menurut kami. Artinya begini, saat saya menjadi bupati, maka target prioritas adalah kebutuhan dasar, kebutuhan wajib. Ini harus kami selesaikan. Dasar dan wajib ini akan diwakili oleh potret kemiskinan, potret indeks pembangunan manusia, potret pertumbuhan ekonomi, aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas hidup. Lah, kualitas hidup ini kan akan terakumulasi menjadi kata miskin.
Kalau bicara kemiskinan itu residunya cukup panjang. Resistennya cukup panjang, dampaknya cukup panjang. Maka yang paling utama adalah bagaimana saya sebagai bupati tentu dalam proses pencalonan kan kami harus mengkoneksikan visi dan misi kami dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oh iya. Nah ini yang kami ambil, kita koneksikan, maka kita deklarasikan. Titik prioritas saya sebagai bupati terpilih pada waktu itu saya sampaikan di hadapan ASN, mohon saya dibantu. Untuk apa? Mengentaskan kemiskinan Wonogiri. Ini loh angka-angkanya. Hafal nggak angka-angka sejak Anda masuk 2016 sampai sekarang? Ada perubahan? Alhamdulillah dari 13,25 sekarang sudah di angka 10,6. Angka kemiskinannya? Ya. Persen? Ya, dan IPM kami dari 67 sekarang sudah di 72. 67, 68, 69, 70, 71, 72. Bahwa mungkin ini IPM masih terendah seseluruh rakyat, ya. Tetapi yang kenaikan 6 poin hanya di Wonogiri. Kenaikannya eksponensial? Oh, sangat eksponensial. Kalau kita bicara statistika, bicara angka. Berangkat dari 67. Angka harapan hidup. Dengan cara apa itu? Kok bisa naiknya dari 67 sampai 7 berapa? 72. 72 itu. Ya karena kami programnya apa misalnya? Yang fokus. Misal kalau kita bicara IPM, Indeks Pembangunan Manusia, itu kan ada 3 indikator. Ya. 1 angka rata-rata lama hidup. Sekolah. Angka rata-rata harapan lama sekolah dan pendapatan pengeluaran per kapita masyarakat. Berarti ini yang kita intervensi. Angka rata-rata lama sekolah ini kan berarti sudah produk lama yang sudah berjalan. Diukur 25 tahunnya kan sudah berjalan, maka mayoritas masyarakat kami pendidikannya SR atau setara dengan SD. Itu yang menyebabkan angka rata-rata lama sekolah kami cukup rendah. Maka yang bisa kami intervensi adalah bagaimana Wonogiri dengan otonomi daerahnya bisa mengelola anggaran ini dengan baik, fokus pada prioritas di bidang apa? Pendidikan. Karena menurut saya pendidikan ini long life. Gak akan habis, gak akan putus. Kita gratiskan sekolah. Kita lahirkan BOSDA untuk menguati BOS reguler. Kita gratiskan seragam. SD dan SMP yang menjadi otoritas negeri swasta atau negeri swasta. Karena SD sampai SMP. Karena bagi kami anak bangsa itu bukan di negeri atau di swasta, anak bangsa itu ya siapapun dimanapun harus mendapatkan sebuah kesetaraan. Jadi tidak ada istilah pada saat penerimaan siswa baru PPDB misalnya ada anak yang orang tua yang dikenai pungutan, itu udah nggak ada ya? Kita membangun itu. Kita merubah opini dan persepsi publik bahwa sekolah itu dengan biaya tinggi dan yang lain. Loh kok bisa? Kami punya 2,4 triliun kok per tahun. Mana yang memberatkan? Seragam. Seragam pada waktu itu sekitar 700 sampai 800 ribu. Siswa kami waktu itu 110-an ribu. Dihitung hanya 9,4 miliar. Setahun bisa dialokasikan lah ya. Sangat bisa. 9,4 miliar dan kami punya 2,4 triliun. Mohon maaf, uang receh loh Pak itu. Apalagi katanya dengan kegiatan-kegiatan yang belum di-cover oleh BOS reguler. Ada 13 item yang di-cover oleh BOS reguler, maka berapa sih coba diidentifikasi. Maka kita melahirkan BOSDA. Memastikan bahwa penyelenggaraan sistem kegiatan belajar mengajar ini si orang tua sudah tidak dibebani lagi. Biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BOS reguler, maka kami cover dengan BOSDA. Terus kita dorong lagi. Miskin itu menurut saya masalah mindset. Miskin itu masalah pemikiran. Karena pemikirannya miskin, kemiskinan absolut melahirkan cara pandang yang miskin, tindakannya menjadi tindakan menuju kepada memperpanjang rantai kemiskinan.
Maka yang kami intervensi adalah bagaimana pemerintah hadir, memberikan warna baru terhadap siapa anak-anak kami yang secara IQ-nya oke, semangat untuk mandirinya oke, tetapi terkendala di pembiayaan untuk menuju kepada jenjang pendidikan pada level perguruan tinggi. Ya, jadi beasiswa. Lah itulah kondisi empiris, itulah yang kami melahirkan program beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi pada waktu itu. Ada kata miskinnya, saya ingat betul. Ya, sejenis bidik misi tapi lokal. Di skala daerah. Ya. Di skala daerah. Ternyata langkah-langkah yang kami ambil ini, yang kami tuangkan pada RKPD di tiap tahun anggaran ini, mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa. Itu berapa nilai beasiswa kuliah itu untuk mahasiswa berprestasi itu? Per mahasiswa mendapatkan stimulus 12 juta. Per tahun. Per tahun. Itu untuk SPP atau semuanya? Peruntukannya bebas. Yang terpenting si penerima program punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan. Oke. Jadi nanti triwulan sekali ada pelaporan ke dinas teknis. Dari dinas teknis nanti akan diverifikasi. Dari verifikasi itu nanti kita lakukan evaluasi. Setahun bisa menghasilkan berapa? Berapa orang? Kalau sekarang di 816 mahasiswa. Setahun? Jadi total ada berapa itu? 10 miliar. Kalau sekarang sudah di 4.200-an. Dan mereka sekarang sudah lulus ya? Banyakan ya? Ya, mayoritas sudah sudah lulus, tapi kan disusul semester berikutnya. Pernah ketemu dengan mereka nggak? Sekarang mereka sekarang jadi apa? Wah, sering. Apa misalnya yang salaman Mas JK, menerima kekuasaan kita kejaksaan. Bangga sekali saya, hebat saya bilang gitu. Banyak sering. Saya juga di kantor polisi. Sebagai apa? Sebagai bakul bakso di sana. Enggak ya. Jadi cukup kadang kayak mendapatkan apa ya? Sesuatu yang sangat membanggakan. Tiba-tiba saya kadang di Jakarta, Pak JK, dulu saya penerima Impapres, sekarang saya sudah di BUMN, saya sudah di perusahaan swasta tapi yang bonafit. Hebat kalian. Selamat ya. Itu aja udah selesai. Anda merasa bahwa ada kontribusi Anda dalam mengubah nasib anak-anak Wonogiri gitu? Bukan kontribusi saya sebagai pribadi, tetapi tadi kami sampaikan bahwa langkah ini adalah langkah pertanggungjawaban atas jabatan. Ya. Yang mana jabatan ini di dalamnya ada otonomi daerah, maka atas otonomi daerah ini kita atau kami berhak menentukan skala-skala prioritas. Karena skala prioritas Wonogiri miskin, maka yang kami intervensi adalah bagaimana merubah mindset masyarakat kami untuk mempunyai sebuah pemikiran yang lebih progresif, lebih visioner, sehingga bisa merubah image kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Dan merasa bahwa ada mobilitas vertikal yang mereka alami. Pasti. Dari mahasiswa warga yang tidak mampu, kan kalau penerima berarti kan tidak mampu ya. Sekarang kemudian mandiri, bisa menghidupi diri sendiri dan keluarganya gitu. Ya, maka menaruh harapan baru kepada siapa? Saat kita berkeluarga, saat kita punya anak, maka si orang tua menaruh harapan kepada si anak. Ya. Saat si anak tidak mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengoptimalisasi apa yang menjadi bakat minatnya, talentanya apa, maka hanya akan memperpanjang rantai kemiskinan. Mereka mengalami mobilitas vertikal sama seperti Anda mengalaminya juga? Pasti. Tapi ada yang berbeda. Ya. Kalau misalnya Pak JK mengalami mobilitas vertikalnya melalui jalur politik, tetapi yang lain melalui jalur pendidikan. Ya. Maka politik ini kan tinggal dimensinya. Yang bisa melakukan itu, mohon izin, mohon maaf, bukan profesi jurnalis, bukan profesi ASN, bukan profesi yang lain. Jadi politik. Maka saya punya pemikiran, sebenarnya profesi politik itu saat dimanajerial dengan baik,
ada sebuah sustainable berkelanjutan berbasis program dan perencanaan yang sudah disiapkan. Begitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan RKPD, itu kontribusinya luar biasa. Saya sering sampaikan itu sebagai sebuah poin dalam kami melakukan edukasi pada masyarakat. Dalam kami melakukan transfer pemahaman kepada publik. Apa sih tugas pemerintah? Apa sih tanggung jawab pemerintah? Bagaimana proses untuk orang bisa memerintah? Dalam hal ini terpilih sebagai bupati. Itu asik sekali. Itu mengasihkan bagi saya. Ya, mestinya memang di daerah-daerah yang apa ya, tergolong miskin dan sebagainya, pemerintahnya menekankan pada pendidikan. Karena ada banyak quotes ya yang menyebut bahwa dengan pendidikanlah bisa mengubah nasib orang. Bukan dengan apa namanya memberikan bantuan sosial saja. Kalau itu kan karitatif ya. Tapi kalau misalnya pendidikan itu kan akan mengubah segalanya dan sustain daripada bantuan sosial yang karitatif. Ya, maka tadi kita sampaikan infrastruktur 2-3 tahun bisa rusak. Bantuan-bantuan yang bersifat langsung sporadis sekali. Tetapi kalau pendidikan long last, sampai kapanpun, anytime, sampai kapan. Apalagi orang-orang Wonogiri yang sekarang tinggal di luar kota, di Jakarta, mereka sudah lebih pendidikannya relatif lebih baik seperti itu. Pasti. Dan tapi kalau bicara orang Wonogiri yang ada di Jakarta atau di daerah yang lain, mereka tetap peduli sama Wonogiri ya. Tidak bisa lepas dari kota kelahirannya. Ya kalau bicara kultural, saya mengapresiasi terhadap tingkat empati. Terus kepedulian masyarakat-masyarakat yang saat ini, bahasa kami agar biar agak keren, kita diaspora kami yang ada diaspora kami yang ada di kota-kota besar itu luar biasa. Dengan adanya paguyuban-paguyuban perantauan yang menjalin komunikasi intens dengan kami. Saling berbagi, saling berkontribusi, termasuk bagaimana mereka mengambil sebuah peran dalam rangka membangun sebuah komitmen agar ruang partisipasi publik itu menjadi budaya baru. Budaya baru dalam apa? Mengorkestrasi tata kelola pemerintahan ini. Dan itu bagi saya mengasihkan. Diaspora Wonogiri kalau di luar kota pasti ada komunitas atau paguyubannya ya? Maka paguyuban-paguyuban ini aktif. Diaspora Wonogiri yang ada di luar negeri banyak nggak? Banyak, tetapi ya belum sebanyak kota-kota besar. Karena kalau diaspora Wonogiri, masih sangat minim. Semoga next ya di luar dengan program-program ini next diaspora kami yang di luar negeri akan cukup mewarnai. Berarti mereka menjadi profesional. Soal paguyuban, ada ya ini bukan guyonan ya, tapi rasan-rasan saja. Kadang-kala keputusan-keputusan penting di Wonogiri itu ditentukan oleh orang-orang Wonogiri yang ada di luar kota, karena mereka memiliki keterkaitan dengan Wonogiri, kemudian mereka memiliki resource yang baik juga dan berpengaruh, sehingga banyak yang diputuskan oleh diaspora Wonogiri juga. Benar nggak ya? Kalau di era kami kita beri ruang kok. Semisal para beliau-beliau yang ada di perantauan dengan komunitas paguyuban mau bergerak di bidang sosial. Di bidang apa ya beliau mau bergeraknya? Mau bantuan A, bantuan ini data kami. Ini yang sudah kami lakukan. Ini peta kami, silakan. Diintegrasikan. Biar semua kegiatan itu relate dengan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah kabupaten. Agar supaya apa? Ada interkoneksi. Chemistry-nya nyambung terus. Bahwa langkah-langkah yang beliau lakukan tentu bersinergi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Jadi tidak ada rivalitas. Tidak ada kesan berjalan jauh, enggak. Kita membuka itu dengan memberikan ruang itu dengan terbuka. Basisnya data. Data yang secara update kan dikelola oleh Bapeda. Jadi air di mana semuanya detail. Dan itu bagian langkah kami dalam tadi kami sampaikan meminta atau memohon partisipasi
publik dalam hal ini masyarakat dari seluruh komunitas untuk apa? Rumongso melok handarbeni Wonogiri. Itu yang kami lakukan. Dan pada saat ada jagongan, mereka juga pada datang ya. Pasti. Orang Wonogiri kayak gitu. Kulturnya, budayanya masih sangat kuat. Bahkan tadi Mas Paul matur kalau Lebaran kita macet ya. Sampai Avanza terbaru, Mercy terbaru. Apa itu? Guyon-guyon kami seperti itu. Candaan kami seperti itu. Macetnya di Wonogiri. Saya pernah Lebaran pas beberapa hari itu ke Wonogiri. Wah, macetnya minta ampun. Dari kebetulan istri saya kan orang Jatisrono. Jadi dari mulai Wonogiri ke Jatisrono, waduh. Pasti padat merayap. Tapi sekarang jalannya juga sudah relatif lebih baik. Kalau dulu kan wah jalannya jelek, kemudian macet lagi. Maka tadi kami sampaikan, apa sih prioritas yang akan dikerjakan oleh pemerintah pada waktu itu. Dari inventarisasi kami, inventarisasi dari tim teknis, ini kan kami rumuskan. Setelah pendidikan selesai, kesehatan. Kesehatan selesai, infrastruktur. Aksesibilitas menjadi sebuah prioritas kami. Karena apa? Saat masyarakat kami masyarakat yang mandiri, mereka hanya butuh fasilitasi kok. Fasilitasi dalam bentuk apa? Kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan, terkhusus di bidang pembangunan jalan. Maka kami ada mempopulerkan program pembangunan satu ruas tuntas. Satu ruas tuntas itu apa? Ya, artinya sebuah konsep untuk kami mengintervensi infrastruktur jalan. Yang dulu pembangunan jalan itu semisal ada jalan 4 kilo yang dibangun cuma 200 meter. Dengan kualifikasi yang tidak, kualitasnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya dari kami satu ruas tuntas, misalnya ada jalan 4 kilo, ya langsung kami kerjakan 4 kilo. Itu jalan kabupaten? Jalan kabupaten. Sesuai dengan tanggung jawab kami. Termasuk yang di kecamatan dan di kampung-kampung? Ya, 1038 kilo jalan kabupaten sudah selesai. Ya, sekarang kalau di jalan kampung-kampung itu sudah... Kalau menurut data sudah selesai. Oke, itu infrastruktur ya. Kalau sekarang bicara soal air, Wonogiri itu kan dikenal sebagai larang banyu nih. Oh ya. Terutama di beberapa daerah yang di daerah dekat pantai, kemudian di daerah tertentu. Gimana Pak? Itu kan persoalan yang lama, tidak persoalan sekarang, tapi lama. Gimana? Anda sudah melakukan apa itu? Bicara air itu kan kebutuhan hidup yang paling mendasar. Kalau setelah saya menjadi bupati ini kan banyak mendapatkan referensi masukan-masukan dari bidang kesehatan dan yang lain, air dan macam-macam. Air ini menjadi dampak tidak langsung terjadinya stunting. Oke, jadi ada hubungannya ya? Oh pasti, itu dampak tidak langsung di wilayah sosial, di wilayah lingkungan, sanitasi dan air bersih. Maka di wilayah selatan dari penjelasan ilmiah ini, coba kita kaji dan kita cermati. Oh iya ya, tumbuh kembangnya tidak maksimal, warganya maksudnya, karena kekurangan airnya kan puluhan tahun, tidak maksimal. Maka apa yang harus kita lakukan ini? Satu sisi, sebutlah daerah Paranggupito. Kita melakukan survei, observasi ke lapangan langsung. Apa sih kendalanya? Masa Paranggupito itu sama sekali nggak ada air tanah, nggak ada sumur di situ. Oh ternyata memang secara geografis di situ menurut ahli itu adalah laut purba yang terangkat. Maka batu karang semua itu. Struktur geologi kebatuannya berongga semua. Jadi begitu air hujan langsung bablas. Namanya juga Wonogiri ya? Paranggupito. Ayo hutan batu. Iya, hutan batu. Paranggupito waktu itu awal-awal saya masuk Paranggupito kuwi parang kuwi larang, gupito banyu. Jadi mahal banyu saya ganti begitu. Bercandaan sama tokoh-tokoh. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kami kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Kami minta referensi. Apa sih yang bisa kami lakukan?
Anggaran kami ada, cuman kami minta referensi teknisnya aja. Kira-kira dengan komitmen kami untuk mencarikan solusi berkaitan dengan kendala air bersih yang sudah berjalan ya tidak hanya puluhan tahun, pastikan ratusan tahun kan di situ. Oh, ternyata ditemukan potensi-potensi air baku sungai bawah tanah. Lah dari peluang inilah akhirnya kami matangkan secara teknis. Waktu itu terus dipresentasikan bersama, ada beberapa titik yang itu nanti harus diintervensi dengan pengemburan-pengemburan dengan teknik-teknik tertentu. Oke, saya sederhana saja, pemerintah Kabupaten Wonogiri yang penting tahunya air ini bisa dimanfaatkan. Apa yang bisa kami lakukan? Tidak perlu penyulingan air laut ya? Akhirnya sumur uji. Dari beberapa sumur uji kita menemukan sebuah potensi yang cukup luar biasa. Debitnya ada yang berapa puluh liter per detik, ada yang berapa ratus liter per detik. Wah, ini menimbulkan optimisme baru pada kami. Nah, dari sumur uji tapping yang sudah kami sudah kami lakukan ini, kami mencoba untuk membangun sebuah instalasi air bersih di Paranggupito. Setahun nggak akan mungkin selesai, 2 tahun nggak akan mungkin selesai. Maka yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mempunyai sebuah pemahaman bahwa sekarang pemerintah hadir dalam rangka apa? Mencarikan problem yang paling laten di Paranggupito terhadap kekurangan air bersih. Singkatnya, itu kami intervensi dari yang larang banyu, kalau kemarau itu beli 1 tangki 120, 130. Singkat cerita, dari ikhtiar yang diinisiasi dengan semangat Gonya Wiji Sesarengan Bangun Wonogiri itu, Paranggupito hari ini sudah sambungan rumah. Oke, berarti sudah tidak ada masalah lagi dengan air bersih untuk kawasan selatan. Paranggupito sudah selesai, Praci sudah selesai, semuanya sudah selesai. Dengan PDAM yang kita inisiasi dengan pengambilan potensi air baku dari sungai-sungai bawah tanah yang ada di wilayah selatan. Berapa meter itu sungai bawah tanahnya itu? 80 sampai 90 meter. 80. Wah, teknologi nyedotnya. Ya, itu pakai submersible, karena saya paham betul, karena saya ngikuti di proses dari awal. Ada dulu yang menarik, kalau kita melakukan flashback, waktu kita mau melakukan pembangunan itu nggak direspon oleh publik, oleh masyarakat. Alah, paling janji-janji, biasanya cuma gitu, kayak gitu. Ya sudah, kita tidak akan berdebat untuk itu. Ya itu dulu jadi persoalan, kemudian ketika diusulkan kayak gini biasanya terbentur pada dana dan sebagainya. Ternyata bisa. Anggaran yang Anda alokasikan untuk membangun instalasi air bersih dari mulai mencari sampai menyalurkan ke rumah-rumah warga itu seberapa banyak? Kalau dikonversi ya ratusan miliar. Kalau dikonversi ya pastilah, kalau dari tahun pertama. Itu di multi years. Ya Pak. Tidak multi years, tetapi program ini berkelanjutan. Oke. Kalau multi years kan anggarannya nanti kan kita menyesuaikan, tetapi yang multi years adalah programnya. Jadi tidak berhenti di tahun pertama atau tahun kedua, terus sampai selesai. Jadi menggunakan dana APBD? Ya, kemampuan dana APBD kami tentu ada keterbatasan. Atas keterbatasan itu tentu kami berkewajiban untuk melakukan konsultasi dan komunikasi. Salah satunya dengan Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI kami, memberikan advice dan dukungan yang cukup luar biasa, termasuk anggaran yang dari pemerintah pusat, dalam rangka mengentaskan kebutuhan air bersih di Paranggupito. Dan itu kami koneksikan, yang terintegrasi begitu dengan anggaran kami, dan alhamdulillah Paranggupito sampai hari ini sudah berdukungan juga dari Pak Bambang Pacul, berkaitan dengan kendala-kendala listrik pada waktu itu, difasilitasi dengan listrik 3 pas yang dari Pacitan. Saya masih ingat betul jaraknya berapa, kalau dari
Paranggupita itu 7 kilo, kalau dari Pacitan 2,4 kilo. Nah, itu yang memberikan support Pak Bambang Pacul. Wah, itu luar biasa. Maka kolaborasi dan sinergi yang kami bangun ternyata memberikan dampak yang cukup luar biasa. Oke. Ibu Puan sendiri berkenan meresmikan pembukaan keran pertama bahwa air itu sampai ke rumah-rumah warga. Itu hanya digunakan untuk ya air baku saja ya, untuk rumah tangga. Ya. Kalau untuk kepentingan industri atau kepentingan pertanian itu sudah memungkinkan belum? Paranggupita nggak ada pertanian. Karena memang nggak ada air. Tapi dengan adanya sumur-sumur seperti itu tidak memungkinkan ya? Tidak memungkinkan. Kalau kebutuhan untuk pertanian kan besar debit dan volume kan cukup besar. Tapi yang paling prioritas adalah kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat kami terpenuhi. Karena di Paranggupita profesi ekonominya bukan di pertanian. Ya. Jadi yang paling prioritas bagi kami adalah bagaimana mencarikan solusi, bagaimana membangun sebuah kesadaran kolektif. Atas kesadaran ini berarti infrastruktur yang kami bangun akan dijaga menjadi aset bersama, sehingga aspek kemanfaatannya akan lebih panjang. Iya. Jadi udah selesai. Itu tuh kan prestasi kalau kita menyebutnya, kalau misalnya bisa menyelesaikan masalah air di Wonogiri bagian selatan. Ya, kalau menurut saya itu komitmen bersama. So, diinisiasi oleh semua pihak, semuanya concern, pemerintah hadir, masyarakat juga memberikan dukungan, terus ada dukungan-dukungan dari provinsi maupun dari pusat, dan pada akhirnya kita elaborasi menjadi sebuah kebijakan. Kerangka besarnya adalah melahirkan rasa keadilan di Paranggupita. Kalau menurut Pak Jeket sendiri, ada nggak program yang belum dilakukan dan nggak sempat dilakukan untuk Wonogiri? Kira-kira pada sektor apa? Atau ada punya obsesi tetapi tidak terrealisasi selama 9 tahun tidak nyanda? Kalau kami kan mencoba dari awal, kita sudah mencoba untuk bagaimana membangun sebuah komitmen baru dalam tata kelola pemerintahan. Maka komitmen baru ini harus melahirkan budaya baru. Kalau budaya baru ini bukan pada persoalan like and dislike, suka dan tidak suka, maka seluruh OPD kami orkestrasi menjadi satu kesatuan, satu entitas dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Lah, saya Purna ini ada satu target yang belum tercapai. Target saya dulu, saya meyakini betul kemiskinan harus di bawah 1 digit. Di bawah 10%. Indikatornya sudah oke. Lah, kebetulan kita bersama mengetahui bahwa ada kontraksi COVID. 2 tahun anggaran kita tidak optimal. Dan saya hanya 9 tahun. Berarti 3 tahun anggaran kami tidak optimal. Dan tidak meminta 3 periode ya? Saya sudah cukup bersyukur diberi kesempatan jadi bupati. Ya, semoga apa yang kami lakukan meskipun masih jauh dari kesempurnaan, ya semoga masyarakat tetap berada pada satu semangat yang sama. Jadi kemiskinan itu belum mencapai 1 digit? Ya, itu target saya yang belum terpenuhi, bukan berargumentasi tetapi kami mencoba mengkomparasikan, menampilkan sebuah data atas rangkaian kronologis yang ada. Sebelum COVID sudah di angka 10,1 kalau tidak 10,2. Kalau itu kami intervensi, saya yakin. Nah, terus ke kantong COVID itu. Sekarang tadi berapa? 10,6. 10,6. Sudah cukup. 3% itu bukan angka yang kecil. Pendidikan Anda sudah melakukan intervensi, kemudian air juga sudah, kemudian kesehatan juga sudah ya? Kesehatan itu menjadi prioritas utama. Kami mempunyai program waktu itu bagaimana melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu kan tujuan berbangsa dan bernegara. Apa yang harus kami lindungi?
Segenap bangsa dan seluruh tumpah darah berarti perlindungan terhadap warga masyarakat dengan kualifikasi khusus. Ya. Kualifikasi khusus yang saya maksudkan adalah pemerintah punya visi besar mengintervensi masyarakat yang masuk pada DTKS. Ya. Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial. Disitulah menjadi target utama kami. Ya. Untuk apa? Pemerintah hadir memberikan jaminan terhadap kesehatan warga masyarakat kami yang masuk kepada kualifikasi DTKS. Yeah. Apa yang kami dorong? Bagaimana kita mendorong untuk PBI, BPJS PBI, program penerima bantuan, itu optimal di Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah UAC-nya sudah terpenuhi. Yeah. Kita sudah ranking 3 Jawa Tengah. Artinya dalam aspek capaian terhadap perlindungan kesehatan kami sudah berada pada ranking yang atas. Yeah. Ini akan kami kejar terus untuk nanti non-cut off, berarti aktivasinya di atas 80%. Yeah. Kami akan dorong ke sana, ini sebagai wujud komitmen pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada masyarakat di bidang kesehatan. Yeah. Karena apa? Ya karena sehat itu mahal. Dan biaya kesehatan itu unpredictable, nggak bisa diprediksi. Orang yang punya sapi, tiba-tiba sapinya hilang karena untuk pengobatan. Orang yang punya jati besar-besar tiba-tiba dijual karena keluarganya sakit. Lah, kondisi-kondisi real di masyarakat inilah yang kita jadikan sebuah pijakan untuk kami bisa menentukan skala prioritas kemanfaatan potensi anggaran yang kami miliki. Oke. Pak Jeke, ada pertanyaan yang apa namanya harus ditanyakan pada jenengan. Habis ini mau kemana? Ya bisnis mungkin ya dijalankan ya. Kemudian di bidang politik, Anda sekarang sudah tidak menjadi bupati lagi sebentar lagi, kemudian tapi tetap menjadi ketua partai. Akan tetap masuk ke dunia politik nggak? Periodisasi saya menjadi ketua partai sampai di 2024 ini. Oh, sudah hampir ya. Sudah selesai, nanti di kongres depan ini kan Maret atau April kan akhir masa jabatan kami. Ya. Kalau bicara politik tentu kan bicara positioning. Oke. Saya sebagai kader partai di level kabupaten, di level daerah, wilayah administrasinya berarti Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten. Penentu untuk menjadi ketua cabang itu satu ada usulan dari bawah ya. Forum Rakeran Capsus, dari bawah, dari ranting PAC dan terus juga nanti akan dilakukan penilaian oleh DPD dan DPP partai. Itu mekanisme internal kami. Tapi kalau ada pertanyaan, setelah ini Pak Jeke mau kemana? Saya terlanjur cinta untuk Wonogiri. Jadi saya akan mencoba tetap hadir di ruang-ruang sosial bersama beberapa ASN, beberapa komunitas, beberapa pihak yang hari ini kita dorong untuk berkontribusi yang secara masif. Artinya masif itu di bidang apa itu? Bidang sosial aja. Oke. Saya pengen bagaimana teman-teman atau masyarakat atau siapapun mempunyai wadah, yang wadah ini merepresentasikan bahwa kita akan hadir untuk bersinergi dengan pemerintah, semisal di bidang stunting, semisal di bidang bagaimana menangani persoalan-persoalan sosial dalam dimensi lain, kenakalan remaja, korban-korban, mohon maaf, UPA, kekerasan seks anak di bawah umur, itu kan perlu konseling, perlu pendampingan. Insya Allah kami akan fokus di situ. Oke. Jadi ke politiknya enggak? Atau enggak tahu nanti? Ya, saya menunggu arahannya saja lah. Tapi banyak yang menyebut bahwa banyak yang menyebut, wah, di politik Pak Jeke itu pasti akan kuat. Karena sering disebut sebagai orangnya
komandan Pacul misalnya kayak gitu. Gimana menurut Anda? Ya kami menghormati atas pendapat itu, tetapi saya sebagai pribadi tadi, saya mencoba untuk saya sadar diri, di mana saya berdiri, di mana positioning saya, terhadap aspek penilaian terhadap pribadi seorang JK, kader yang bernama JK kan otoritas DPD dan DPP. Ya. Maka saya tidak berani berspekulasi untuk itu. Tetapi yang paling utama adalah berpolitik itu tidak harus mendapatkan jabatan-jabatan formal. Saat kita hadir di ruang-ruang sosial, ruang-ruang publik, menurut saya itu juga berpolitik. Pak JK selama 9 tahun menjadi bupati, sementara keluarga ada di Jogja seperti itu. Kalau lepas dari pekerjaan kantor, jadi kan kemana aja ya? Di rumah saja atau keliling atau dolan atau gimana? Saya ke daerah. Ke daerah? Saya selama 9 tahun belum pernah cuti. Nggak pernah cuti? Belum pernah cuti. Piknik sama keluarga juga belum pernah. Sampai diprotes sama anak kami kan. Kalau di rumah dinas ngapain juga ya? Jangan istri. Jadi istri mesti pergi ke daerah. Pasti. Ngapain aja ke sana? Duduk bersama tanpa sekat dengan masyarakat, itu mengasihkan. Tapi kok tetap dikawal sama ajudan gitu? Boleh dicek di lapangan. Gak ada. Tanpa sekat. Kebetulan lebih sayang gue. Kalau dulu ada temen rekan-rekan media Mas Rudi itu sering kita gue sebenarnya ya udah. Lebih kepada kita bisa bercengkrama, kita bisa berkomunikasi, kita bisa mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan dari masyarakat kami. Masyarakat yang secara faktual adalah masyarakat yang madani, masyarakat yang plural, masyarakat yang humanis. Hanya butuh ruang disapa aja kok. Dan dari menyapa dengan pola sarasehan, pola pertemuan informal, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih original begitu. Wah, asik. Jadi setiap hari makan malamnya nggak pernah di rumah? Nggak pernah. Pasti di luar tuh. Kalau makan di rumah ya sendirian juga. Sendirian. Intinya bebas. Artinya bebas itu kami tidak terikat dengan protokoler. Oh iya. Kami nggak ada forerunner, nggak ada apapun. Santai aja. Oke, Pak JK. Ternyata udah 1 jam nih kita ngobrol. Wah, saya sebenarnya tadi mikir nggak usah 1 jam lah, tapi ternyata 1 jam. Oh iya. Iya, terima kasih sekali atas kehadirannya, obrolannya, dan demikian Sobat Expos obrolan saya dengan Pak Joko Stopo atau Pak JK sebagai bupati yang akan lepas jabatan. Ini jadi obrolan bukan sebagai bupati sih, sebagai Pak JK pribadi lah ya. Karena kalau saya bupati kan saya harus tanya tentang program-program yang akan dilakukan dan sebagainya. Ini hanya obrolan-obrolan ngalor ngidul saja ya, tentang politik, tentang pribadi dan sebagainya. Dan terima kasih sekali atas kehadirannya Pak JK dan juga kepada Sobat Expos. Kita akan ketemu lagi dalam Selasar Politik dengan tamu yang berbeda. Saya Sipol Arifin undur diri, terima kasih.